Bertemu kembali semuanya di warung kebanggaan Nusa dan Bangsa yakni Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang kembali memulai perjalanan bersama dengan Huo Zixia dan Xuan Huang di pegunungan besi yang dipenuhi dengan puncak-puncak abu-abu menyerupai logam cair. Gelombang panas terus berputar di antara lembah dan jurang. Pada saat itu, raungan Xuan Huang mengguncang seluruh wilayah. Suara naga purba yang membawa keagungan tertinggi ras naga menyapu langit dan bumi, sementara tekanan garis keturunan yang luar biasa kuat menghantam dunia bagaikan palu raksasa. Tanah bergetar hebat, puncak-puncak gunung di kejauhan berguncang tanpa henti dan bebatuan besar berjatuhan dari salah satu puncak tertinggi. Di tengah longsoran batu itu muncul sosok raksasa yang terbentuk dari lava dan batu cair. Makhluk kolosal tersebut berdiri menjulang di antara langit dan bumi. Menghadapi sosok itu, Xuan Huang mengeluarkan perintah tegas agar pemimpin klan jantung batu berlutut di hadapannya. Di bawah tekanan garis keturunan naga yang tidak dapat dilawan, pemimpin klan jantung batu sempat ragu sejenak sebelum akhirnya berlutut dengan satu kaki dan menyatakan penghormatan kepada Raja Naga. Pemandangan itu membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa kekuatan garis keturunan Xuan Huang memang sangat efektif di dunia gunung dan lautan. Setelah itu, Xuan Huang langsung menyampaikan tujuannya yaitu meminta jantung api. Namun Xiaoyan segera menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat mengambil jantung api secara utuh. Xiaoyan hanya membutuhkan sumber api yang berada di dalamnya. Pengambilan itu memang akan melemahkan jantung api untuk sementara waktu, tetapi tidak akan merusak pondasi keberadaan klan jantung batu. Xiaoyan memahami bahwa jantung api merupakan inti kehidupan dari ras tersebut. Jika Xiaoyan mencoba merebutnya secara paksa, bahkan dengan bantuan tekanan garis keturunan Xuan Huang, tidak ada jaminan klan jantung batu tidak akan melawan hingga titik darah penghabisan. Xiaoyan tidak ingin menimbulkan pembantaian ataupun permusuhan yang tidak perlu, walaupun ketiga pihak di sana memiliki kekuatan yang jauh melampaui klan jantung batu. Menciptakan karma buruk tetaplah bukan pilihan yang bijaksana. Karena itu, Xiaoyan dengan sopan meminta izin menggunakan sumber api tersebut. Sebagai gantinya, Xiaoyan berjanji akan meninggalkan sebagian api primordial miliknya sebagai kompensasi dan bentuk terima kasih. Pemimpin klan jantung batu terdiam cukup lama. Makhluk itu dapat merasakan tekanan mengerikan dari Xiaoyan, Xuan Huang, dan Huo Zixia. Pada akhirnya, pemimpin klan jantung batu menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya sudah memberikan jalan terbaik. Selama inti keberadaan ras mereka tidak dirusak, kerugian yang dialami masih dapat dipulihkan seiring waktu. Sebaliknya, jika mereka menolak, kehancuran seluruh klan mungkin menjadi akibatnya. Setelah mempertimbangkan semuanya, tubuh besar pemimpin klan jantung batu perlahan terbelah. Di dalam tubuh raksasa itu muncul api jantung pelebur urat bumi yang memancarkan cahaya menyala. Tatapan Xiaoyan pada akhirnya langsung berkilat dan dengan satu gerakan tangan sumber api tersebut terbang menuju Xiaoyan tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Api itu kemudian memasuki tubuh Xiaoyan dan menyatu sepenuhnya dengan Xiaoyan. Begitu proses itu selesai, Xiaoyan segera menjalankan teknik pagoda pemurnian. Di satu sisi, teknik itu digunakan untuk menekan jantung api di dalam tubuhnya, dan di sisi lain, Xiaoyan mulai menyalurkan esensi api yang baru diserap menuju api pemusnahan, karena api tersebut bukan api dunia pembakaran primordial yang menempati peringkat pertama serta telah lama dipelihara oleh klan jantung batu. Proses penyerapannya berlangsung jauh lebih lancar daripada yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, api pemusnahan di dalam tubuh Xiaoyan mulai berubah, cahaya merah gelapnya semakin terang, sementara aura penghancur yang terkandung di dalamnya menjadi semakin menakutkan. Energi yang tampak tenang itu justru memancarkan bahaya yang mampu memusnahkan segala sesuatu. Xiaoyan duduk bersila dan mulai mengamati perubahan tersebut dengan kekuatan jiwanya.
Namun saat kesadaran Xiao Yan menyentuh api pemusnahan yang telah berkembang, perubahan mendadak terjadi, sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat muncul dari dalam api dan berusaha menarik jiwa Xiao Yan. Untungnya Xuan Huang dan Wu Zixia berjaga di luar sehingga Xiao Yan dapat memusatkan seluruh pikirannya tanpa gangguan. Xiao Yan segera memahami bahwa inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu, kesempatan untuk benar-benar mengendalikan api pemusnahan. Ketika kesadaran Xiao Yan terseret masuk, dunia di sekitarnya juga berubah total. Xiao Yan mendapati dirinya berada di ruang abu-abu yang luas tanpa batas. Tidak ada langit maupun bumi dan yang terlihat hanyalah abu yang tak berujung yang melayang di kedalaman hampa. Seluruh ruang dipenuhi dengan aura kehancuran mutlak seolah segala sesuatu telah mencapai akhir keberadaannya. Tatapan Xiao Yan juga menyapu wilayah itu. Tak lama kemudian sebuah sosok perlahan muncul dari kejauhan. Sosok tersebut sangat familiar bagi Xiao Yan dengan tubuh tinggi dan ramping dan dengan alis yang tajam seperti pedang serta mata yang memancarkan cahaya bintang. Rambut panjang yang menjuntai hingga pinggang membuat penampilannya tampak berbeda dari seorang pria biasa. Di dalam mata sosok itu, Xiao Yan seakan melihat bintang-bintang runtuh dan seluruh alam semesta kembali menuju ketiadaan. Aura kehancuran yang mampu menutupi langit dan bumi memancar dari sosok tersebut seperti gelombang pasang yang tak berujung. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah penguasa kehancuran. Xiao yang tidak yakin apakah yang berdiri di hadapannya merupakan sisa jiwa penguasa kehancuran atau hanya jejak ingatan yang tersimpan di dalam api pemusnahan. Namun meskipun begitu keberadaannya itu jelas nyata, penguasa kehancuran memandang Xiao Yan lalu menyimpulkan bahwa dirinya pasti telah biasa dan api pemusnahan kini telah memiliki penguasa baru. Setelah itu penguasa kehancuran mempertanyakan apakah dunia ini akhirnya berhasil dihancurkan. Mendengar hal itu, Xiao Yan merasa bingung dan mempertanyakan alasan dunia harus dihancurkan. Namun penguasa kehancuran menjelaskan bahwa menurut pandangannya seluruh dunia hanyalah ilusi, semua yang ada tidak lebih dari kebohongan yang menipu makhluk hidup. Karena itulah penguasa kehancuran merasa marah karena dunia tersebut belum dimusnahkan. Begitu pemikiran itu diungkapkan, cahaya merah mengerikan langsung meledak dari segala arah. Ledakan dahsyat mengguncang ruang abu-abu itu. Meskipun Xiao Yan pernah bertemu penguasa kehancuran saat pertama kali memperoleh api pemusnahan, saat itu tidak pernah terjadi pertarungan, kini keadaannya berbeda dan Xiao Yan harus menghadapi keberadaan tersebut secara langsung. Xiao Yan memahami bahwa hasil pertarungan ini mungkin menentukan apakah api pemusnahan benar-benar akan mengakui dirinya sebagai penguasa baru. Sesaat kemudian, serangan dahsyat akhirnya menghantam Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan terasa seperti dicabik-cabik oleh kekuatan penghancur yang luar biasa mengerikan. Namun, mata Xiao Yan segera menyipit. Sebagai pemilik baru api pemusnahan, Xiao Yan juga mampu mengendalikan kekuatan yang sama. Cahaya merah tua langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan. Dalam kehampaan yang tak terbatas itu, dua sosok yang sama-sama dikelilingi api pemusnahan saling bertabrakan dengan kekuatan menghancurkan. Ledakan demi ledakan terus mengguncang ruang tersebut. Cahaya merah gelap menyapu ke segala arah dan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Tak lama kemudian, darah mengalir dari sudut mulut Xiao Yan. Di tengah benturan antara kenyataan dan ilusi, Xiao Yan mulai menyadari betapa besar perbedaan di antara mereka. Meskipun keduanya menguasai api pemusnahan, pemahaman penguasa kehancuran terhadap api itu berada pada tingkat yang sama sekali tidak dapat dibandingkan. Tiba-tiba penguasa kehancuran mengaktifkan teknik entropi pemusnahan. Sebuah sinar merah tua melesat dari sudut yang mustahil diperkirakan dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan pun seketika mengecil. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Api pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekeliling tubuhnya dan membentuk pertahanan. Namun pertahanan itu hancur seketika.
ledakan besar meletus dan api pemusnahan milik Xiao Yan runtuh sepenuhnya. Tubuh Xiao Yan hancur dan dipenuhi dengan luka akibat sapuan kekuatan penghancur yang mengerikan. Di tengah rasa sakit itu, penguasa kehancuran menyampaikan bahwa seluruh perjuangan, perlindungan, dan hal-hal yang dihargai oleh Xiao Yan hanyalah gelembung rapuh yang pada akhirnya akan musnah. Menurut penguasa kehancuran, semua ikatan kebahagiaan dan harapan hanyalah ilusi yang ditakdirkan kembali menuju pemusnahan abadi. Itulah satu-satunya kebenaran yang diakui oleh penguasa kehancuran. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini terengah-engah, meskipun luka-lukanya terus pulih dengan cepat. Kata-kata itu membawa tekanan kehendak yang biasa di luar besar dan berusaha menghancurkan keyakinannya. Untuk sesaat, Xiao Yan merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kekuatan lawan berada jauh di luar imajinasinya. Setiap gerakan penguasa kehancuran menunjukkan tingkat penguasaan api pemusnahan yang belum pernah dicapai Xiao Yan. Namun pada saat berikutnya Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kelapa, meskipun tidak mampu menandingi lawannya, nyala api yang jauh lebih kuat justru muncul di dalam matanya. Itu bukan api penghancur, melainkan api keyakinan dan perlindungan. Nyala api di dalam tubuh Xiao Yan beresonansi dengan tekadnya sendiri. Xiao Yan menyadari bahwa jalan yang ditempuh penguasa kehancuran hanya berakhir pada kehancuran semata. Di sisi lain, penguasa kehancuran telah melupakan makna kehidupan yang sesungguhnya. Bagi Xiao Yan, arti hidup tidak terletak pada akhir yang akan datang, melainkan pada proses perjuangan, dan segala hal yang dilindungi sepanjang perjalanan. Xiao Yan juga menyadari bahwa penguasa kehancuran telah sepenuhnya tenggelam dalam kekuatan ilahi yang dimilikinya. Jiwa Xiao Yan bergetar hebat di dalam kehampaan tanpa batas. Di hadapannya, penguasa pemusnahan memandang dengan tatapan dingin dan tidak mengandung kemarahan maupun kebencian. Yang terlihat hanyalah penghinaan yang meremehkan seolah seluruh keberadaan Xiao Yan tidak layak diperhitungkan. Tatapan itu bukan lagi milik makhluk hidup biasa, melainkan kedinginan ilahi yang telah melepaskan seluruh sisi kemanusiaannya. Penguasa pemusnahan kemudian menyampaikan bahwa perlindungan yang diyakini Xiao Yan dan ikatan yang dianggap abadi hanyalah hayalan semata. Sambil mengangkat tangan, cahaya merah api pemusnahan berkumpul di ujung jarinya. Menurut penguasa pemusnahan, seluruh kegembiraan, kesedihan, serta emosi yang dipegang erat oleh manusia hanyalah secercah cahaya kecil dalam aliran waktu yang panjang. Cahaya itu pada akhirnya akan padam, sementara pemusnahanlah yang akan tetap bertahan selamanya. Tekanan yang luar biasa pada akhirnya langsung menimpa Xiao Yan. Menghadapi kekuatan itu, Xiao Yan hanya mampu menggunakan api pemusnahannya sendiri. Xiao Yan meniru tindakan lawannya dengan mengumpulkan seluruh api ke ujung jari. Sambil menahan tekanan besar itu, Xiao Yan menyampaikan bahwa penguasa pemusnahan kembali salah. Xiao Yan telah menyaksikan sahabat dekatnya gugur lalu bangkit kembali dan menyaksikan sekte hancur kemudian berdiri kembali. Xiao Yan juga melihat orang-orang yang dicintainya hidup dan mati silih berganti. Semua itu mungkin tidak lagi berarti di mata penguasa pemusnahan, namun bagi Xiao Yan, setiap tawa, air mata, obsesi, dan harapan merupakan makna sesungguhnya dari perjalanan hidup manusia. Tak lama setelah Xiao Yan menyatakan keyakinannya, api pemusnahan yang berada di ujung jari penguasa pemusnahan melesat menembus kehampaan. Cahaya merah itu tampak merobek ruang saat menyerang ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah tua yang sama keluar dari ujung jarinya dan bertabrakan dengan serangan lawan. Ledakan demi ledakan pada akhirnya mengguncang kehampaan. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat hingga kedua sosok tampak terdistorsi. Namun, perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Cahaya merah di mata Xiao Yan juga pada saat ini terus bergetar. Xiao Yan sadar bahwa dirinya bukan tandingan penguasa pemusnahan.
Tubuh dan jiwa Xiao Yan seakan sedang dicabik-cabik oleh kekuatan yang tidak mampu ditahannya, akan tetapi tepat pada saat kehancuran hampir menelannya, seluruh kehampaan mendadak berhenti bergerak, waktu seolah membeku dan segala sesuatu menjadi diam tanpa suara, hanya penguasa pemusnahan yang masih berdiri melampaui aliran waktu tersebut, dengan mata yang sedikit menyipit. Penguasa pemusnahan kembali menyampaikan pandangannya. Menurut penguasa pemusnahan, obsesi yang dimiliki Xiao Yan saat ini hanya muncul karena Xiao Yan belum mencapai akhir perjalanan kultivasi. Jika suatu hari Xiao Yan melampaui segalanya dan berdiri di puncak keabadian, Xiao Yan akan menyadari bahwa dunia yang dicintainya hanyalah ilusi yang diciptakan dengan begitu rumit namun penuh tragedi. Pada saat itu, Xiao Yan akan membuat pilihan yang sama, yaitu mengakhiri seluruh keberadaan melalui pemusnahan. Sesaat kemudian, berbagai gambaran masa lalu muncul di depan mata Xiao Yan, benua Doqi yang pernah dilindunginya, rekan-rekan yang telah bertarung bersama melewati hidup dan mokat, keluarga yang memiliki hubungan darah dengannya, dan semuanya muncul silih berganti. Namun, lambat laun, gambar-gambar itu mulai kabur dan menghilang kejauhan. Melihat semua itu memudar, ketidakrelaan yang mendalam pelak dasar jiwa Xiao Yan menolak menerima pandangan tersebut. Menurut Xiao Yan, sekalipun semua itu hanyalah ilusi, tawa dan air mata yang pernah dialami tetap merupakan jalan yang dipilihnya sendiri. Jika jalan penguasa pemusnahan adalah mengakhiri segalanya, maka jalan Xiao Yan adalah menjalani kehidupan sepenuhnya hingga akhir tiba. Xiao Yan berusaha memanggil api pemusnahan di dalam tubuhnya, namun, penguasa pemusnahan hanya menggelengkan kelapanya perlahan. Penguasa pemusnahan menyampaikan bahwa suatu hari nanti Xiao Yan akan memahami keberadaan yang diyakininya. Setelah itu, penguasa pemusnahan pada akhirnya kembali mengangkat jarinya sedikit. Dalam sekejap ruang di sekitar Xiao Yan runtuh, seluruh perlawanan, cahaya merah, bahkan kesadaran Xiao Yan sendiri langsung ditelan oleh ketiadaan. Di dunia luar, Huo Zixia mengerutkan kening sambil memperhatikan Xiao Yan yang masih duduk bersila dengan mata tertutup. Huo Zixia dapat merasakan kehendak pemusnah yang sangat kuat dari dalam diri Xiao Yan. Sementara itu, Xuan Huang justru lebih sering mengarahkan pandangannya kepada Huo Zixia daripada memperhatikan kondisi Xiao Yan. Xuan Huang diam-diam mengagumi kecantikan Huo Zixia dan merasa sangat disayangkan jika sosok seperti itu tidak meninggalkan keturunan. Namun, Huo Zixia pada saat ini sama sekali tidak menanggapi perhatian tersebut. Pada saat itu, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar sebelum akhir membuka kedua matanya. Xiao Yan langsung mengutuk dirinya karena menyadari bahwa dirinya telah kalah dalam pertarungan kesadaran sebelumnya. Setelah menarik napas beberapa kali untuk menenangkan diri, Xiao Yan mulai menganalisis apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan menyadari bahwa sosok yang ditemuinya bukanlah jiwa sisa, melainkan citra Dao yang tercetak dalam ingatan api pemusnahan. Citra atau gambaran tersebut mempercayai bahwa seluruh keberadaan pada akhirnya menuju pemusnahan. Karena itulah Xiao Yan harus membantah pemahaman tersebut dan mengalahkannya. Menurut Xiao Yan, yang perlu dilakukan adalah pembuktian kepada api pemusnahan bahwa dunia memang lahir dari kehancuran, tetapi kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Kehancuran justru menjadi awal bagi kehidupan baru untuk bergerak menuju cahaya. Kesadaran itu menggema kuat di dalam hati Xiao Yan. Tepat pada saat pemahaman tersebut terbentuk, suara gemuruh tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Suara itu terdengar seperti detak jantung dunia. Gelombang kekuatan besar mengalir dari jantung Xiao Yan. Xuan Huang yang sebelumnya masih memikirkan cara agar Huo Zixia bersedia meninggalkan pewaris klan naga langsung menoleh dengan ekspresi terjekut. Xuan Huang segera mengenali fenomena tersebut sebagai suara jantung kaisar. Gelombang yang muncul kali ini merupakan yang ketiga kalinya dialami Xiao Yan sehingga Xiao Yan sudah cukup familiar dengannya.
Suan Huang lanjut bertanya mengenai kemajuan kultivasi Xiaoyan. Xiaoyan pun mengakui bahwa masih ada kekurangan sedikit katalis untuk menembus tingkat kelima alam jantung kaisar. Mendengar hal itu, Suan Huang pun mulai menjelaskan pengalamannya sendiri. Menurut Suan Huang, tingkat kelima alam jantung kaisar sangat penting. Semakin sering suara jantung kaisar muncul sebelum terobosan terjadi, maka biasanya hasil yang diperoleh akan semakin baik. Suan Huang pun segera bertanya kepada Xiaoyan, berapa kalikah suara itu muncul? Xiaoyan pun menjawab bahwa jumlahnya sekitar 3 kali. Mendengar hal itu, Suan Huang mengangguk dan menjelaskan bahwa setiap orang berbeda-beda. Saat menembus tingkat kelima dulu, Suan Huang telah mendengar suara jantung kaisar sebanyak 24 kali. Setelah berbicara, perhatian Suan Huang pada akhirnya kembali beralih kepada Huo Zhixiahia. Suan Huang pemasaran, berapa kali Huo Zhixiahia mendengar suara jantung kaisar sebelum mencapai tingkat yang sama? Namun Huo Zhixiahia menjawab dengan acuh tak acuh bahwa kejadian itu sudah terlalu lama berlalu sehingga tidak lagi diingat dengan jelas. Meskipun demikian, Huo Zhixiahia menyampaikan pendapat bahwa jumlah kemunculan suara jantung kaisar sebenarnya tidak terlalu penting. Yang benar-benar penting adalah keteguhan hati kaisar itu sendiri. Bahkan menurut Huo Zhixiahia, semakin banyak suara yang terdengar justru bisa menunjukkan bahwa hati seseorang belum cukup teguh. Huo Zhixiahia lanjut menyindir Suan Huang dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar jantung kaisar Suan Huang tidak stabil karena terlalu banyak wanita yang memenuhi pikirannya. Mendengar sindiran itu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Sebaliknya, Suan Huang sama sekali tidak merasa malu. Suan Huang justru menjelaskan bahwa hal tersebut sangat wajar karena dirinya memiliki banyak keturunan naga yang telah memberikan kontribusi besar bagi ras naga. Menurut Suan Huang, meskipun banyak wanita sulit melepaskannya, perasaan mereka bukanlah beban bagi dirinya. Yang terpenting adalah kelangsungan garis keturunan. Huo Zhixiahia memilih tetap diam setelah mendengar penjelasan itu. Bahkan Xiaoyan sendiri merasa tidak berdaya menghadapi pola pikir Suan Huang. Bagaimanapun juga perbedaan ras menghasilkan cara pandang yang berbeda. Ras naga dan ras manusia memiliki prioritas yang tidak sama. Ras setengah binatang lebih mengutamakan reproduksi dan kelangsungan keturunan, sementara manusia lebih menghargai emosi dan hubungan batin. Suan Huang kemudian menjelaskan bahwa meskipun garis keturunan agaknya sangat kuat, hanya sedikit yang benar-benar mampu tumbuh hingga dewasa, sebagian besar justru mokat sebelum mencapai kematangan, dan karena itulah Suan Huang memilih jalan hidup seperti sekarang. Xiaoyan pada saat ini tidak memberi komentar lebih lanjut. Setelah itu Xiaoyan membungkuk hormat kepada Huo Zhixiahia dan menanyakan keberadaan asal api lain karena api yang baru diperoleh masih belum cukup bagi kebutuhannya. Huo Zhixiahia mengangguk dan memastikan bahwa masih ada asal api lain yang bisa dicari. Mendengar jawaban itu, Xiaoyan segera menggunakan jiwa void untuk merobek celah ruang. Namun sebelum pergi, Xiaoyan mengangkat tangan dan meninggalkan secerca api abadi di tempat tersebut. Xiaoyan melakukan hal itu demi memenuhi janji yang pernah dibuat. Secerca api itu mungkin akan menjadi peluang besar bagi klan Jantung Batu, bahkan berpotensi mengubah masa depan seluruh klan. Sebelumnya Xiaoyan memang telah melahap esensi api jantung cair urat bumi, tetapi Xiaoyan tidak mengambil semuanya. Sama seperti saat mengambil esensi kultivasi dewa asli, Xiaoyan selalu menyisakan setengah bagian. Menurut pemahaman Xiaoyan, tidak mengambil segalanya adalah jalan yang benar menuju umur panjang. Xiaoyan, Huo Zhixiahia, dan Suan Huang tiba di sebuah dunia api yang sama sekali berbeda dari tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah benua raksasa yang melayang di tengah gampang tanpa batas. Benua itu tersusun dari daratan-daratan besar yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi dengan kristal-kristal aneh yang memancarkan cahaya menyilaukan.
Namun kristal-kristal tersebut bukanlah benda mati biasa, di dalam setiap kristal mengalir api cair yang bergerak seperti darah di dalam pembuluh, gelombang energi yang sangat kuat terus terpancar dari dalamnya menerangi seluruh ruang dengan cahaya merah keemasan yang misterius. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan energi atribut api yang sangat murni dan kuno. Kepadatan energi itu bahkan membuat jantung api di dalam tubuh Xiao Yan bergetar hebat seolah sedang merespon panggilan dari sumber yang lebih tinggi. Sementara itu, Huoixia memandang sekeliling dengan tenang. Dari sikapnya terlihat jelas bahwa tempat ini bukanlah wilayah asing baginya. Huoixia kemudian menjelaskan bahwa tempat tersebut bernama Alam Api Kristal. Mendengar hal itu, Xiao Yan merasa penasaran. Xiao Yan memahami bahwa Huoixia memiliki pengalaman luar biasa dalam mencari berbagai jenis api di banyak dunia. Karena itu, Xiao Yan bertanya-tanya mengapa Huoixia yang sangat mengenal tempat ini tidak mengambil api tersebut untuk dirinya sendiri. Huoixia kemudian menjelaskan bahwa tidak semua api harus dimiliki. Huoixia hanya mencari jantung api ketika diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di dalam tubuhnya. Sebagian besar api yang dicari oleh Huoixia berasal dari dunia-dunia sekunder, sehingga mencari api di 9 alam memiliki resiko yang jauh lebih besar. Tindakan semacam itu dapat menimbulkan karma yang tidak perlu dan memicu berbagai masalah di masa depan. Penjelasan itu membuat Xiao Yan menyadari bahwa Huoixia sudah lama melampaui tahap mengejar kekuatan melalui pengumpulan api. Kini Huoixia hanya menggunakan api sebagai sarana untuk menjaga kondisi tubuhnya. Tidak lama kemudian, Huoixia memperkenalkan tujuan mereka kali ini. Jantung api yang berada di hadapan mereka menempati peringkat kelima dan dikenal dengan nama Api Seribu Kristal. Tatapan Xiao Yan langsung tertuju pada jantung api tersebut dan dari jarak yang cukup jauh pun Xiao Yan masih bisa merasakan esensi api yang sangat padat dan murni. Jika dibandingkan dengan api peleburan urat bumi yang sebelumnya disarapkan jantung batu, kualitas esensi api dari Api Seribu Kristal jelas berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun Huoixia segera mengingatkan bahwa Api Seribu Kristal bukanlah api tanpa pemilik. Jantung api itu telah lama dijaga oleh 3 ras yang hidup di wilayah tersebut. Ketiga ras itu menggunakan energi Api Seribu Kristal untuk berkultivasi dan memperkuat perkembangan ras mereka serta sekaligus melindungi sumber api tersebut dari ancaman luar. Saat Huoixia selesai berbicara, banyak sosok tiba-tiba muncul dari berbagai arah. Sebagian merupakan raksasa setinggi puluhan meter dengan kutil yang tampak seperti magma retak yang telah membeku. Sebagian lain adalah roh-roh api murni yang terus berubah bentuk. Selain itu, terdapat pula Raskara Jengking Kristal raksasa yang menjaga wilayah inti tempat Api Seribu Kristal berada. Melihat kemunculan mereka, Xuan Huang pada akhirnya segera melangkah maju. Aura naga yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh penjuru wilayah. Sebagai Raja Klan Naga, Xuan Huang melepaskan tekanan garis keturunan yang biasa di luar dengan maksud menunjukkan identitasnya dan meminta izin untuk meminjam esensi api tersebut. Tekanan darah naga itu langsung membuat seluruh penghuni wilayah gemetar. Banyak dari mereka bahkan tidak mampu bergerak karena perbedaan garis keturunan yang terlalu besar. Tak lama kemudian, para pemimpin dari ketiga ras juga pada akhirnya maju ke depan. Meskipun berada di bawah tekanan besar, mereka tetap berusaha mempertahankan ketenangan. Mereka menjelaskan bahwa ketiga ras telah bertahan hidup selama ribuan tahun berkat keberadaan Api Seribu Kristal. Jika sumber api itu diambil, kelangsungan hidup ras mereka akan berada dalam bahaya. Xuan Huang lalu menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin meminjam esensi api dan tidak berniat merusak jantung api itu sendiri. Menurut Xuan Huang, tindakan tersebut tidak akan menghancurkan sumber api yang mereka lindungi. Namun, para pemimpin ketiga ras tetap menolak. Mereka menjelaskan bahwa seluruh kemakmuran ras mereka dibangun atas keberadaan Api Seribu Kristal.
Jika sumber esensinya berkurang, kemampuan mereka menghadapi ancaman dari ras asing juga akan menurun drastis. Xiao Yan yang berdiri di samping hanya bisa mendengarkan, sama seperti saat menghadapi klan jantung batu sebelumnya. Xiao Yan tidak memahami bahasa yang digunakan makhluk-makhluk itu. Xiao Yan hanya bisa memahami perkataan Xuan Huang, sementara percakapan pihak lain terdengar asing baginya. Meskipun begitu, Xiao Yan dapat melihat dengan jelas sikap mereka. Ketiga ras tersebut memandang perlindungan terhadap rumah dan klan mereka sebagai sesuatu yang jauh lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak bersedia mundur sedikit. Penolakan keras itu membuat aura Huang pada akhirnya semakin berat. Tekanan naga yang mengerikan kembali menyelimuti wilayah tersebut. Namun para pemimpin ketiga ras tetap berdiri tegak dan mereka menunjukkan tekad untuk bertarung sampai mokat daripada menyerahkan sumber api yang telah melindungi keluarga mereka selama ribuan tahun. Melihat situasi itu memanas, Xiao Yan pada akhirnya segera menghentikan Xuan Huang. Xiao Yan menegaskan bahwa ketiga ras tersebut adalah pemilik sah dari api 1000 kristal dan mereka tidak boleh merebutnya dengan paksa. Jika memang tidak ada jalan lain, Xiao Yan memilih mencari jantung api lain daripada melukai makhluk hidup yang tak bersalah. Xiao Yan kemudian menjelaskan bahwa keinginan ketiga ras untuk melindungi tanah air mereka tidak berbeda dengan dirinya yang selalu berjuang melindungi keluarga, dunia asalnya dan juga sensi. Menurut Xiao Yan, merampas milik orang lain dengan kekuatan bukanlah jalan yang harus mereka tempuh. Kata-kata itu seketika membuat Xuan Huang terdiam. Tuan Huang memandang tekad di mata Xiao Yan lalu melihat ketiga ras yang tetap bersiap menghadapi kematian demi melindungi rumah mereka. Pada saat itulah Xuan Huang akhirnya memahami alasan mengapa begitu banyak makhluk di dunia gunung dan lautan menghormati Xiao Yan bukan karena kekuatannya, tetapi juga karena karakternya yang mampu menghargai kehidupan makhluk lain. Setelah berpikir sejenak, Xuan Huang pada akhirnya membuat keputusan. Xuan Huang berkata bahwa dirinya tetap akan mengambil esensi api yang dibutuhkan, tetapi bukan dengan cara paksa. Sesaat kemudian, Xuan Huang mengangkat tangannya ke dahinya, cahaya emas menyilaukan muncul dari ujung jarinya. Dari sana melayang keluar setetes darah esensi naga yang mengandung energi kehidupan dan kekuatan garis keturunan yang sangat murni. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xiao Yan langsung berubah. Xiao Yan menyadari bahwa darah esensi tersebut merupakan harta yang sangat berharga bagi seorang Raja Naga. Xiao Yan pun berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh Raja Naga. Namun, Xuan Huang menegaskan bahwa satu tetes darah esensi tidak akan memberikan dampak besar pada dirinya. Xuan Huang juga menyatakan bahwa dirinya telah mengakui Xiao Yan sebagai sahabat sejati. Karena itu selama berada di dunia gunung dan lautan, Xuan Huang akan melakukan segalanya yang bisa dilakukan untuk membantu Xiao Yan. Setelah itu, Xuan Huang kembali memandang ketiga ras di hadapannya. Dengan identitas Raja Klan Naga, Xuan Huang menawarkan setetes darah esensi tersebut sebagai kompensasi. Tidak hanya itu, Xuan Huang juga berjanji akan mengirim klan naga untuk menjaga wilayah ini dan menjamin ketiga ras memperoleh 1000 tahun kedamaian serta perlindungan. Mendengar janji itu, ketegangan di antara kedua belah pihak perlahan mereda. Kekhawatiran terbesar ketiga ras selama ini adalah keselamatan mereka setelah esensi api diambil. Kini Xuan Huang telah memberikan jaminan yang bahkan lebih berharga daripada yang mereka bayangkan. Para pemimpin ketiga ras saling bertukar pandang sebelum akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka memahami bahwa Raja Naga telah menunjukkan ketulusan dan memberikan penghormatan yang cukup kepada mereka. Tak lama kemudian, seluruh makhluk di sekitar api 1000 kristal pada akhirnya berlutut dan memberikan penghormatan kepada Xuan Huang. Meskipun Xiao Yan tidak memahami bahasa mereka, Xiao Yan dapat mengetahui bahwa ketiga ras telah menerima kesepakatan yang ditawarkan. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan kembali memandang ke arah Xuan Huang.
Sejak pertama kali bertemu, sikap terus terang dan ketulusan Xuan Huang sering membuat Xiao Yan merasa bingung, namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar memahami nilai seorang sahabat seperti Xuan Huang. Dengan penuh rasa hormat, Xiao Yan menangkupkan kedua tangan dan memberikan penghormatan yang dalam. Xiao Yan merasa bahwa hadiah berupa setetes darah esensi Raja Naga merupakan sesuatu yang terlalu berharga untuk diterimanya dengan mudah tanpa harus memberikannya kopi gajah kayang.